Sangga yang sangat saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara-saudara yang sudah tentu sangat berbahagia masih mempunyai kesempatan untuk hadir pada sore hari ini dalam rangka membicarakan bersama tentang perlunya kepedulian yang lebih sungguh-sungguh bagi kita semua. Tentu satu kebahagiaan juga bagi saya mendapatkan kesempatan utama dalam rangka Dhamma Talk atau drama-drama yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Bodhi yang pada sore hari ini mengambil tema Ada Apa Dengan Kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, baiklah, untuk menggunakan waktu saya efisien mungkin saya ingin mendahului orang ini dengan salah satu dan justru tema utama dari ajaran Guru Agung kita, Gautama. Menurut Dhamma, sesungguhnya yang menjadi sebab penderitaan itu adalah sangat psikologis. Sebab penderitaan adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari kondisi kejiwaan kita, bukan sesuatu yang datang dari luar. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Kalau barang-barang kita, milik kita rusak, kalau rumah kita misalnya kemudian rusak, atau mungkin teman-teman kita mengalami bencana atau musibah, tidak menderita. Dengan kalimat yang lain, kalau milikku, kalau barang-barangku rusak, kalau terjadi bencana di rumahku, kalau terjadi bencana pada teman-teman atau keluargaku, aku menderita. Tapi mengapa kalau bencana itu, kerusakan itu terjadi pada orang-orang lain, Anda tidak menderita? Berapa banyak bencana itu terjadi, berapa banyak kehancuran itu terjadi pada orang-orang lain yang Anda tidak kenal, yang kita tidak kenal, dia tidak menderita. Tetapi kalau bencana itu terjadi pada barangku, pada milikku, pada keluargaku, pada teman-temanku, aku menderita. Dari ilustrasi yang singkat ini, ibu bapak dan saudara bisa lihat bahwa sebab penderitaan itu adalah semata-mata psikologis. Menurut Dhamma, sebab penderitaan itu adalah self-centeredness. Satu pandangan yang berpusat pada aku. Inilah yang membuat kita menderita. Karena kalau kejadian itu terjadi pada orang lain, aku tidak menderita. Ibu bapak dan saudara-saudara, self-centeredness itu adalah satu kondisi yang sesungguhnya membuat kita tidak sehat. Oleh karena itu, menurut pandangan Buddhis, menyelesaikan penderitaan bukan dengan belas kasihan dari luar. Menyelesaikan mengatasi penderitaan bukan dengan
menyelesaikan, mengatasi penderitaan semata-mata kalau ibu bapak dan saudara bisa menyelesaikan self-centeredness, satu pandangan yang berpusat pada aku, itulah sumber penderitaan. Ibu bapak, pernah suatu ketika ada seminar yang hadirkan psikolog yang meninjau dari perspektif psikologi. Bagaimanakah mental yang sehat itu, kepribadian yang sehat itu. Dan juga kebetulan kami diminta untuk memberikan pandangan dari perspektif Buddhis. Menurut pandangan Buddhis, bagaimanakah mental yang sehat itu, kepribadian yang sehat itu? Mental yang sehat atau kepribadian yang sehat itu menurut Buddhis adalah mental yang tidak melekat. Pada saat kita mulai melekat, mental kita mulai menjadi tidak sehat. Kemelekatan itu adalah akibat dari self-centeredness. Semuanya diukur dengan aku dan diriku. Salah satu faktor yang terpenting untuk menghadapi self-centeredness yang mengakibatkan kemelekatan adalah dalam terminologi Pali disebut metta, dalam bahasa Sanskerta disebut maiti, cinta kasih. Cinta kasih adalah satu ungkapan yang sangat tidak asing bagi semua umat Buddha, dari school, dari tradisi yang manapun. Bahkan salah satu jantung dari ajaran agama Buddha adalah cinta kasih. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, metta atau maitri, cinta kasih yang diajarkan oleh Buddhisme, oleh agama Buddha, bukanlah cinta yang emosional, bukanlah cinta emosi, tetapi cinta kasih yang diajarkan oleh agama Buddha adalah cinta yang benar-benar rasional. Bukan cinta untuk aku ingin memiliki atau aku ingin menguasai. Kalau perasaan cinta diikuti dengan aku ingin memiliki, aku ingin menguasai, itu adalah kemelekatan yang akan membuat ibu bapak dan saudara mulai menderita. Oleh karena ibu bapak dan saudara, metta atau maitri, cinta kasih dalam agama Buddha justru membebaskan kita dari kemelekatan, membebaskan kita, mengajarkan kita mulai membebaskan diri dari kemelekatan, dari kesalahan, dari kebencian. Tetapi ada satu pertanyaan yang sangat rasional, yang sangat simpel. Beberapa umat Buddha yang cerdasnya dia bertanya, tapi Bante, bagaimana bisa menjelaskan cinta kasih atau metta maitri itu dengan kalimat yang lebih konkret? Karena kalau kita mengatakan ya cinta kasih, mencintai semuanya, cinta kasih sayang, saya ingin memberikan definisi singkat tentang cinta kasih ini dengan kalimat yang lebih mudah untuk ditangkap ibu bapak dan saudara. Metta atau maitri itu sesungguhnya adalah dengan kalimat yang lain untuk memudahkan mengerti apa yang dimaksudkan dengan agama Buddha cinta kasih itu. Sesuatu yang sangat abstrak. Dengan kalimat yang lebih mudah, metta maitri atau cinta kasih itu adalah menghargai setiap kehidupan, mencintai setiap kehidupan. Kami menyampaikan konsep ini, ajaran ini,
dan pertemuan lintas agama. Mungkin bagi saudara-saudara kami yang agama lain agak sulit mencintai setiap kehidupan. Saya katakan setidak-tidaknya mencintai semua orang, mencintai setiap manusia. Bapak dan saudara-saudara, musuh musuh yang jelas, yang kasar dari cinta kasih adalah kebencian. Tetapi harus diingat ada musuhnya yang halus. Musuh cinta kasih yang halus adalah kerinduan, yang di dalam terminologi Pali disebut tema. Aku mencintai dia, aku mencintai itu, aku mencintai keadaan ini. Karena itu aku ingin menguasai, aku ingin memiliki. Itulah kerinduan. Kerinduan itu akan membelenggu kita, bukan membebaskan kita dari kemerdekaan. Cinta kasih yang berujung pada keinginan menguasai dan memiliki bukanlah meta, bukanlah maika. Dia adalah cinta kekekalan. Bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu dengan kalimat yang mudah, bagaimana mewujudkan cinta, meta, maitri dalam kehidupan sehari-hari? Berusahalah menghargai semua kehidupan, siapapun atau apapun kehidupan itu. Suatu hari ada seseorang datang kepada kami, Banti, kami mohon maaf Banti, anak-anak kami memang tidak mengikuti keyakinan kami. Anak-anak kami bukan Buddhis. Mereka ikut mamahnya, ikut ibunya. Apa yang harus saya katakan kepada dia? Saya mengatakan, Bapak, tidak soal. Tidak soal. Tapi kalau anak-anak Bapak mempunyai, menghargai, syukur, memiliki moral Buddhis, sudah cukup. Seandainya memang sulit untuk melakukan seremonial, upacara, membaca mantra parita seperti Bapak, karena dia mengikuti agama ibunya. Tapi kalau dia mempunyai moral Buddhistik, sudah cukup. Salah satu moral Buddhis adalah menghargai kehidupan, mencintai kehidupan. Bertanggung jawab, belajar tanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan sendiri. Amat sulit bagi kami sebagai Buddhis menerima konsep atau menerima pandangan bahwa kadang-kadang kita mendengar, mohon maaf, kami sudah menjadi anak Tuhan dan dia belum, dia bukan. Pandangan ini amat sulit terima oleh seorang Buddhis. Kalau kita menggunakan konsep mereka sendiri, bukan konsep kami, sekali lagi konsep mereka sendiri. Kalau Tuhan menciptakan semua kehidupan, semuanya adalah anak Tuhan, termasuk yang teroris, yang penjahat, yang pencolek, semuanya anak Tuhan, karena Dia yang menciptakan. Seorang Buddhis diajarkan sejak mereka masih kecil, cintailah kehidupan, hargailah kehidupan, meskipun kecil. Sungguh berharga kehidupan itu. Bapak dan saudara-saudara, tetapi bagaimana merealisasikan meta cinta kasih yang bukan kerinduan itu dalam daily life, dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ibu bapak pernah mendengar Karania Metta Sutta, Buddha Gautama tidak di kitab suci tidak memberikan judul Metta Sutta saja, khotbah tentang cinta kasih, tetapi Karania Metta Sutta. Karania artinya yang harus dikembangkan.
cinta kasih ini harus dikembangkan. Apakah realisasi, apakah wujud cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari? Sekali lagi, apakah cukup dengan mengatakan aku mencintai engkau semua, aku sayang engkau semua, aku menghargai kamu semua? Di dalam karania metasuta cinta kasih yang harus dikembangkan, yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, apakah wujud cinta kasih dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari? Dalam karania metasuta sebutkan sako wujuda suwujuda. Kalau Anda memang ingin mewujudkan cinta kasih, berusahalah sako wujuda suwujuda, jujur dan sungguh-sungguh jujur. Itulah wujud cinta kasih. Mengendalikan diri. Kalau Anda ingin menghargai dan mencintai yang lain, berusaha mengendalikan diri Anda. Kalau tidak ada pengendalian diri, cinta kasih hanya menjadi telokan. Ini Bapak dan saudara-saudara, memang pandangan Buddhis agak berbeda dengan cara berpikir yang sering kita punya. Karena umumnya kita semua selalu berpikir apa yang bisa saya dapatkan. Sehingga begitu mendengar pengertian atau mendengar ucapan istilah cinta kasih, maka spontan yang terlintas adalah, oh saya mencintai dia, saya ingin memiliki. Ada di cerita yang menarik. Ada seorang biksu di Italia. Dan dia bermeditasi berbelas-belas tahun di tempat yang sepi. Suatu hari seorang wartawan terkenal dari London dan menemui biksu ini. Wartawatinya adalah Vicky Mukherjee yang pernah mewawancarai menulis tentang Lama Osai, satu buku yang berjudul Reinkarnasi yang menjadi the best seller. Vicky Mukherjee bertanya kepada biksu ini, Venerable Monks, Anda belajar Buddha Dharma sangat lama dan bermeditasi di tempat yang sepi, retreat. Tidak hanya 1-2 bulan, berbelas-belas tahun. Apa yang Anda dapat? Apa yang Anda dapat? Biksuni dari tadi ini sangat pandai. Dia menjawab, kalau Anda bertanya pada saya, Venerable, Anda belajar Buddha Dharma sangat lama. Dan Anda bermeditasi berbelas-belas tahun, retreat. Apa yang Anda dapat? Saya susah menjawab. Pertanyaan Anda itu tidak suitable, tidak cocok bagi dunia Buddhis. Tetapi kalau Anda bertanya, Anda mengenal Buddha Dharma, biksuni, Anda bermeditasi retreat berbelas-belas tahun. Apakah ada sesuatu yang hilang? Nah, itu pertanyaan yang saya bisa menjawab paling jelas. Apa yang hilang? Keserakahan saya mulai hilang. Kebencian saya mulai berkurang. Dendam saya mulai jauh berkurang. Kepanikan saya, kekhawatiran saya, kemarahan saya jauh mulai berkurang. Tetapi kalau Anda bertanya, apa yang Anda dapat? Sulit saya menjawab. Biksu ini cukup pandai. Saya mendapatkan satu buku dari seorang penganut Buddhism Zen, Fokopi. Biksu ini mengumpamakan seperti Anda membuka gerambang merah. Buka, 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 mencari inti. Akhirnya ketemu kecil di tengah. Oh, ini intinya. Tapi dilihat, oh ini masih bisa dibuka lagi. Buka, buka, buka. Habis. Itulah Buddhisme.
yang bisa kita lepaskan untuk mengurangi penderitaan dalam kehidupan ini, untuk mengurangi beban yang membuat kita tegang, marah, kecewa, menderita. Beban itu adalah kebencian, saudara. Tetapi umumnya kita berpikir balik. Saya belajar agama sudah bertahun-tahun. Apa toh yang saya dapat? Oh, ini ada ceramah. Kita dapat apa nanti ya? Apa ada buku yang dibagi, kalender, ada VCD, ada snack, tidak? Inilah kebiasaan kita mengumpulkan materi, mengumpulkan nama, mengumpulkan pujian, mengumpulkan problem, sampah-sampah juga, kardus-kardus kosong-kosong kalau mau dibuat, sayangnya. Itulah saya berpikir yang umum sekali. Dan kita biasa mengumpulkan masalah-masalah, problem-problem. Dan kita sulit untuk melepas. Sampai menjelang tidur, sampai kita tertidur, lagi bangun kembali sudah masalah yang timbul. Ajaran agama Buddha melatih kita dengan meta, dengan cinta kasih, melatih kita apa yang bisa kita lepas untuk membuat kehidupan ini menjadi lebih bahagia, lebih ringan, tidak menambah justru melekatkan. Ibu bapak dan saudara-saudara, apalagi kalau ibu bapak berdana, di dalam pandangan agama Buddha justru kalau ibu bapak dan saudara mempunyai kesempatan memberikan bantuan, memberikan sumbangan, ibu bapak dan saudara yang mengucapkan terima kasih ibu, terima kasih bapak, saya mempunyai kesempatan untuk berdana, membantu Anda. Terima kasih. Bukan berdana untuk mendapat terima kasih dari yang menerima. Aku tidak berdana, apalagi membalas terima kasih aja kaget. Apakah Anda berdana, menyumbang, menyokong hanya untuk mencari ucapan terima kasih? Karena ibu bapak tidak melepas, tetapi menginginkan kemelekatan yang baru. Salah satu, aku harus mendapatkan pujian, ucapan terima kasih, karena aku sudah membantu berdana. Self-centeredness itulah sumber penderitaan, tidak lebih. Dalam pandangan Buddhis, bapak tidak diminta untuk mencari sumber penderitaan dari dosa yang di luar, dari kekuatan yang di luar, dari sesuatu yang di luar, tetapi persis di dalam dan dari dalam diri kita sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu adalah kewajiban moral bagi kami para biku untuk mengajak, marilah kita wujudkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, supaya juga generasi selanjutnya anak-anak kita bisa mencontoh. Kadang-kadang saya berpikir begini, metta maitri itu kan cinta kasih universal. Kita harus menghargai, mencintai semua makhluk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terlalu ideal bagi saya. Tidak mungkin meta itu saya melaksanakan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu cinta kasih itu hanya baik sebagai wacana, hanya baik dikotbahkan dan baik untuk meditasi, tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
Praniameta Sutta adalah mantra yang wajib dibaca setiap kebaktian, tetapi bukan petunjuk untuk dilaksanakan. Itulah kita mulai dari dan sehari-hari. Saya tidak mengerti apa yang menyusun introduction tadi. Sangat menyentuh. Banyak penderitaan di sekitar kita, banyak kepedihan di sekitar kita. Cobalah kita berusaha untuk membantu semampu kita. Tidak usah berpikir saya tidak bisa kan menyelamatkan dunia ini, saya tidak bisa. Dan karena tidak bisa, lalu saya tidak bisa mewujudkan cinta kasih. Cobalah mulai dengan hal-hal sederhana, memberikan bantuan, memberikan pertolongan dengan ketulusan untuk mengurangi self-centeredness, untuk mengurangi keakuan itu yang menimbulkan kemelekatan yang membuahkan penderitaan. Bapak dan saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang menarik. Satu hari di dalam satu perjalanan di satu negara Buddhis, kami naik bus. Tiba-tiba pada waktu akan berangkat, ada anak-anak anjing yang masuk di bawah bus itu. Dan anjing ini anjing ladang, tidak ada orang yang punya. Terus anak-anaknya juga tidak menarik masuk ke bawah bus. Sang supir dan sang kondektur kemudian berusaha untuk keluarkan anak-anak anjing itu. Dan sulit. Di antara anak-anak anjing itu ada yang menyelir di tengah-tengah ban. Sampai sang supir, sang kondektur itu pakaiannya kelepotan, tapi dia tarik. Dan anjing ini tidak ada yang punya, tidak ada yang peduli. Kalau dia mati berlindas, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang belum, tidak ada yang marah. Tapi supir ini tarik. Sampai berapa lama dia sampai itu bergulung-gulung di bawah bus itu, dan susah payah dia tarik satu batu sampai anak ini lepas, kemudian bersejar. Kalau kita lihat dan apa dia, tidak ada yang memberikan persen, tidak ada yang memberikan tidak ada yang memberikan hadiah, tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih. Apa yang dia lakukan itu tidak mempunyai nilai ekonomis. Apa yang dia lakukan itu tidak akan mendapatkan penghargaan dari siapapun. Dan dia menyelamatkan anak anjing yang sangat tidak berharga, yang tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memperdulikan. Dan kemudian dia harus berbaju yang kotor. Kemudian dia harus menunggu beberapa menit, kemudian dia baru bisa jalan kembali. Tapi Bapak dan Saudara, kan kita melihat ada sesuatu yang berharga dari apa yang dia lakukan. Itulah pembentukan karakter, pembentukan pribadi. Kalau anak anjing yang begitu jelek, yang kurus, yang tidak berharga, tidak ada yang memiliki, dia tidak tega. Kalau anak anjing itu nanti terlindas dan mati, dia tidak tega, tidak sampai hati membiarkan itu. Tentu dia juga tidak akan sampai hati menyakiti manusia. Dia tentu tidak akan sampai hati berbuat kejam yang lebih besar kepada sesama manusia. Wujud dari meta, dari kasih. Anak-anak yang sakit, yang kelaparan, mereka yang sulit sekolah, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal yang kebal. Coba kita berusaha memikirkan, membantu apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Ibu Bapak dan saudara-saudara, contoh-contoh yang sederhana bisa kita tunjukkan dengan konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu hal misalnya, kalau kita ingin membersihkan meja yang kotor, apakah kita perlu membersihkan meja dengan melakukan pembunuhan? Apakah kita tidak bisa membersihkan meja tanpa melakukan pembunuhan? Mungkin ada semut-semut dan binatang-binatang dan kita membunuh itu dengan ringan. Satu hari saya pernah menuju pesawat agak lama, kebetulan lambat. Kalau tidak di Jogja, mungkin di Jakarta. Ada satu film. Kalau yang salah, saya mohon maaf. Salah satu peran utamanya namanya O'Hare. Dan bersama-sama dengan dia, dengan banyak bisu. Tiba-tiba ada kacau yang merambat naik ke minyak. Wanita ini kemudian mengambil sendal dan kacau akan dibunuh. Tetapi kalah cepat dengan para bisu. Ambil kacau ini dan dia lepas. Wanita ini kemudian marah. Pelajaran apa ini? Gila. Sungguh gila. Orang mengatakan lebih gila lagi. Kalau menyelesaikan hal yang sederhana harus melakukan pembunuhan. Lebih gila lagi. Kalau Anda menyelesaikan hal yang sederhana harus diselesaikan dengan melakukan pembunuhan. Itu lebih gila lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara, itulah contoh-contoh yang simpel, yang sederhana, yang kita bisa mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kepedulian kepada yang lain sebagai wujud dari cinta kasih. Kita lakukan itu dengan konsisten. Dan generasi yang akan datang, anak kita akan melihat apa yang kita lakukan. Pada saat kita mulai menghargai, mulai memikirkan kebahagiaan yang lain, pada saat itu kemelekatan mulai berkurang. Pada saat kemelekatan mulai berkurang, kita akan mulai bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, memang kadang-kadang seperti tidak masuk akal. Balik, kalau saya semakin care, memperhatikan diri saya, merawat diri saya, tentu saya akan bisa membawa diri saya dengan baik dan saya akan bahagia. Tapi kalau saya mengabaikan diri saya dan saya care, merawat orang lain, membantu orang lain, peduli pada kebahagiaan orang lain, saya akan semakin menderita karena saya mencurahkan perhatian kepada orang lain. Logikanya begitu. Tapi kenyataannya terbalik. Pada saat Anda mulai memikirkan orang lain, Anda mulai bahagia. Pada saat Anda mulai memikirkan diri Anda sendiri, Anda mulai menderita. Ini Bapak. Ada satu ilustrasi. Kebetulan hari ini kan hari kasih sayang. Tapi tentu kasih sayang bukan hari dalam setahun. Maka kita tidak mewujudkan kasih sayang seperti itu. Kalau anak-anak muda berpacaran, itu calon suaminya, pacarnya yang biasa berpikir, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk calon istri saya, yang membahagiakan dia, yang menyenangkan dia. Saya akan menyembunyikan hal-hal yang dia tidak senang, yang dia akan menjadi susah nanti. Sifat-sifat saya yang jelek-jelek akan saya sembunyikan supaya dia tidak tahu, dan saya ingin berkorban untuk dia. Alangkah indahnya. Dan kalau dia bisa melakukan itu untuk pasangannya, dia bahagia. Demikian juga
Sang wanita, apa ya yang telah saya lakukan untuk menyenangkan sang doi? Apa yang jelek saya akan sembunyikan. Apa yang saya salah? Kapan ulang tahun dia? Kata dia. Kapan tahun baru Januari? Kapan tahun baru Imlek? Kapan Waisak? Kapan ulang tahun mamanya? Kapan ulang tahun papanya? Berapa kali? Tetapi karena sudah berkeluarga, kemudian anak satu atau dua, menjadi self-centeredness. Kalau dulu dia selalu memikirkan pasangannya, sang pria, sekarang sang ibu terbalik. Suamiku nggak ngerti aku ya. Mulai. Sudah berapa lama kita hidup berkeluarga? Kenapa kamu nggak ngerti saya? Kenapa kamu nggak membahagiakan saya? Dia menuntut seluruh isi rumah tangga harus membahagiakan dia. Dan dia mulai menderita. Kapan bisa memuaskan dia? Tuntutannya menjadi lebih besar. Suami, anak-anak, pembantu, banyak orang harus berkorban untuk membahagiakan sang istri. Tidak masuk akal. 4-5 orang harus berkorban untuk satu. Dia mulai menderita. Dan belum tentu tuntutannya bisa tercapai. Tetapi kalau dibalik, apa sebagai istri, sebagai ibu yang saya bisa lakukan? Orang lain bukan berarti orang yang lain-lain. Orang lain itu bukan dirinya, suaminya, anak-anaknya, itu orang lain, bukan dirinya. Apa ya sebagai ibu, sebagai istri yang saya bisa lakukan membahagiakan suami saya, anak-anak saya, famili saya, pembantu saya, kolega saya? Dia bisa melakukan sedikit pada suaminya, pada anak-anaknya, dia bahagia. Meskipun mungkin yang menerima itu tidak puas, tapi dia sudah memberikan sesuatu, dia bahagia. Dia mulai bahagia. Tapi kalau dia menunggak, dia tidak pernah puas. Meskipun sudah diberi penuh, tuntutannya akan menjadi lebih besar. Dia mulai begitu. Dia juga sang suami. Dahulu selalu memikirkan pasangannya, setelah sekarang, aku ini kepala rumah tangga. Anak-anak, istri harus mengerti aku. Kamu harus membahagiakan aku. Mulai menuntut. Mulai menurut dia, mulai menuntut. Mengapa tidak dibalik? Aku tidak menuntut. Tetapi aku ingin memberikan sesuatu. Bukan untuk diriku, untuk istriku, untuk anakku. Setidak-tidaknya syukur untuk orang lain. Saya tidak bisa bantu seperti bantu kemana-mana memberikan untuk orang banyak. Kami tidak menuntut ibu bapak seperti bantu, tapi minimal untuk keluarga ibu. Bukan self-centeredness, bukan sifat untuk dirinya sendiri, karena itulah mulanya penderitaan. Meta adalah memikirkan orang lain. Apa yang saya bisa lakukan untuk istri saya, anak-anak saya, untuk orang-orang lain? Kalau Bapak mulai melakukan itu, aduh, saya bahagia. Meskipun mungkin belum maksimal, meskipun mungkin belum banyak, dan saya melakukan itu untuk saya. Saya pernah mencontoh, kalau tidak salah pada waktu khotbah Atina di Sunter. Seandainya toh ibu bapak dan saudara berbaring di rumah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak boleh berjalan diinfus, ibu bapak dan saudara masih bisa memikirkan, to serve others, memikirkan yang lain, berbuat untuk yang lain. Nah, caranya bagaimana? Bagi kami sendiri menderita, sakit, tidak bergerak, ya sambil berbaring ibu bapak dan saudara bisa meditasi cinta kasih. Meta bawana. Semoga semua keluarga bahagia. Kalau misalnya ada masalah di paru-parunya atau di livernya,
semoga akan menderita. Semoga mereka yang menderita seperti saya lega semua. Dan semoga semua makhluk bebas dari penyakit seperti yang saya derita. Semoga semua makhluk bahagia sampai terbalik. Ibu bapak akan bahagia. Meskipun ibu bapak sendiri yang sakit. Kalau dibalik, ya saya sedang sakit, ya harus memikirkan diri saya. Kapan saya ini sembuh? Sudah lama di rumah sakit ini, dokternya suka meres. Makasih obat yang sembuh, yang manjur. Kapan saya ini bisa sembuh? Penderitaan lah. Dia menghujat dokter, dia menghujat yang lain, dia menyesali dirinya, dia menderita. Mulai dia memikirkan dirinya, dia mulai menderita. Sudah. Saya memilih dokter yang saya kenal, rumah sakit yang baik menurut saya, biarlah mereka yang urus. Kemudian cobalah mengisi hari-hari Anda dengan mereka. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat Anda mikirkan kebahagiaan orang lain, akan timbul bahagia dalam pikiran Anda. Pada saat Anda memikirkan diri sendiri, penderitaan dimulai. Memang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataan. Pada saat Anda melepaskan ke aku, melepaskan kebencian kepada siapapun, melepaskan kemekatan, mengurangi keserakahan, Anda mulai bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu saya membaca di koran, menurut koran, dan mohon maaf, dan saya membaca itu lebih dari 2-3 kali. Katanya menurut para psikolog, caleg-caleg sekarang ini banyak yang sakit jiwa, tidak sehat mentalnya. Apalagi dulu pernah saya baca di TU 20 juta rakyat Indonesia terkena gangguan jiwa. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah dibakar, mudah dihasut, mudah melakukan kekerasan, tidak peduli dengan moral. Itulah indikator-indikator yang kemudian disimpulkan 20 juta masyarakat Indonesia sekecil. PBB membuat apa itu? Pengumuman itu 20 juta itu 10%. Dari 200 juta 10% masyarakat Indonesia tidak sehat. Dan ini berbahaya. Berarti di antara 10 orang ada satu yang tidak sehat memang. Jadi kalau ibu bapak sekarang bergerombol 10, ini ada satu yang suka marah, mudah bersinggung, sulit diajak kompromi, iri hati, benci, dendam, mudah dihasut. Dan yang satu ini mudah menular pada yang lain. Oleh karena itu marilah kita membangun, menjaga dan membangun mental yang sehat. Mental yang sehat adalah mental yang tidak self-centered, yang tidak segala sesuatu dipusatkan untuk dan hanya untuk diri. Dengan mengembangkan mental cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, bisa Bante membangun kembali mental yang sehat, mengobati mental yang sakit. Bisa tidak? Mudah? Tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Marilah kita mulai sekarang. Tidak ada pilihan. Kalau ibu bapak dan saudara mendengar uraian saya, mengikuti dengan pelan-pelan, apakah artinya meta? Apakah meta yang membebaskan? Berbeda dengan meta kerinduan yang ingin menguasai. Betapa bahagianya kalau kita mau mengubah. Mari kita mengubah secara radikal paradigma berpikir kita.
Kalau sebelumnya kita selalu berpikir, saya dapat apa? Orang yang mengatakan, aku ento apa? Saya dapat apa? Sekarang malah kita ubah cara berpikir itu dengan berpikir, apa ya yang saya bisa berikan untuk masyarakat. Ibu bapak dan saudara-saudara, melepas itu bukan pilihan. Ya nanti orang mau lepas mau tidak itu kan suka-sukanya dia. Kalau dia tidak mau lepas, dia hanya mau mendapat, mencari, mengumpulkan, boleh. Iya. Tetapi saya mempunyai pandangan yang amat berbeda. Melepas bukan pilihan, tetapi keharusan. Kalau orang tidak mau melepas, ya boleh-boleh saja. Tidak mungkin, saudara. Alam mengajarkan kita untuk melepas. Kita makan memang. Kalau tidak makan, kita akan lemas. Tapi Anda tidak mau melepas. Kalau Anda tidak mau melepas, alam akan minta Anda untuk melepas sekarang. Kita perlu oksigen, tapi kita juga mengeluarkan nafas. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, sebetulnya kita bisa menggunakan untuk kepentingan ada, kepentingan yang lain. Apalagi makanan, apalagi materi jasmani ini yang kita sayang, yang kita rawat. Dan kalau sakit kita berobat dengan biaya yang sangat besar sekali, akhirnya alam akan mengisyaratkan, akan meminta untuk lepas ini. Busuk, buang, kubur, bakar. Kita tidak bisa menolak itu. Oleh karena itu pada saat kita yang mau melepas, pada saat itu penderitaan. Pada saat self-centeredness itu mulai, kita mulai melekat. Dan pada saat kelekatan dimulai, kita mulai melekat. Pada saat kita mulai memikirkan others, memikirkan yang lain, membantu yang lain, berusaha untuk melepaskan, kita mulai bahagia. Melepaskan beban kelekatan, beban kebencian, beban kesalahan. Bisa. Mudah, memang tidak mudah Ibu Bapak dan Saudara. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Marilah kita mulai sama. Kalau sekali lagi Bapak dan Saudara mendengarkan uraian ini, mengerti dengan benar, dengan jelas, dan selesai. Uraian ini hanya wacana. Dalam bahasa Indonesia yang keren, uraian ini hanya wacana. Dalam bahasa yang mudah, seandainya Bapak dan Saudara mengerti uraian saya ini toh hanya omong-omong. Kalau tidak ada komitmen yang kuat untuk memulai, saya ingin memulai to serve others, memikirkan kebahagiaan, membantu yang lain, menghargai kehidupan yang lain. Tidak ada latihan untuk itu. Tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada kemajuan di dalam kehidupan saudara. Tidak ada kemajuan di dalam membentuk mental yang lebih sehat, kepribadian yang lebih sehat. Memang khotbah, seminar, ceramah seperti ini perlu, tapi jangan hanya berhenti pada wacana. Marilah kita merealisir, mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak mudah, marilah kita mulai. Dan marilah kita mulai sekarang. Saya kira begitu Ibu Bapak, saya harus mengakhiri bayan ini dalam satu jam. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sekali lagi semoga bermanfaat. Semoga semua berbagi. Terima kasih. Kadang-kadang kita sering mendengar komentar saudara-saudara kita makin kalau melihat mereka yang sakit,
karmanya tentu tidak datang begitu pada dia. Itulah Bapak Ibu Saudara, besok siang saya diminta oleh wanita yang ada untuk berbicara di Narada. Sebetulnya the Buddhist wisdom itu kan wisdom ke dalam, bukan keluar. Saya dikatakan bahwa the Buddhist wisdom itu uncommon wisdom, karena melihat ke dalam, tidak melihat keluar. Kalau kita belajar dhamma, mengerti hukum karma, mengerti dhamma atau dharma yang itu, tapi kemudian digunakan untuk mengadili yang lain. Nah, itu karmanya. Wah, memang pantas dulu suka mencuri begitu. Ya memang pantas sekarang dia kena musibah begitu. Apakah sudah tidak melihat ke dalam diri? Apa yang saya lakukan juga? Bukan melihat ke sana dulu, tapi marilah kita melihat kemari. Dalam 4 sifat luhur, Buddha Gautama mulai dengan metta, tidak memulai dengan upeka, maitri. Semua kehidupan harus dianggap sebagai sahabat. Maitri itu akar katanya sama dengan mitra, sahabat. Kita kenal atau tidak kenal, dia orang jahat atau orang baik, dia makhluk halus, apa atau tidak tahu, sahabat. Kami amat sulit kalau sejak kecil anak-anak sudah dicarikan musuh yang permanen, setan. Jadi sejak kecil anak-anak saya itu kadang-kadang sudah dicarikan musuh yang permanen untuk dibenci setan. Sehingga kalau sesama temannya, saudaranya tidak cocok dengan dia, setan. Karena sudah begitulah, sejak kecil sudah dicarikan musuh yang harus dibenci seumur hidup. Orang jahat juga sahabat bagi dia, dan orangnya tidak bersahabat bukan dengan perbuatannya. Apa di dunia ini yang tidak bisa berubah? Orang jahat juga bisa berubah menjadi baik. Mengapa kita membenci dia? Membenci perbuatannya, tapi tidak membenci orangnya. Itulah konsep Buddhis. Buddhis membenci perbuatan-perbuatan jahat yang amoral, yang teroris, tapi tidak membenci orangnya. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak, mereka bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik, bisa berubah menjadi baik dan lebih baik. Dari mereka akan timbul karma, kebis, ingin menolong, ingin membantu. Kalau sahabat-sahabat kita itu mereka dengan materi, dengan nasihat, atau dengan pikiran. Kalau mereka bisa tertolong, mereka bisa berhasil, aduh, saya ikut itu mudah. Tapi suatu ketika pertolongan kita tidak memberikan hasil, tidak membawa manfaat, dia tetap saja mempunyai perilaku yang buruk atau penderitaannya tidak berkurang. Nah, barulah yang terakhir upeka muncul. Ya, dia memetik akibat karmanya sendiri. Apa yang saya lakukan tidak berhasil menolong dia. Dan ini perlu, UPK muncul terakhir perlu. Karena kalau UPK tidak muncul terakhir, maka niat baik, compassion, menolong, membantu akan berubah menjadi kesedihan, kemarahan, bahkan kebencian. Saya sudah menolong dia nanti dengan sungguh-sungguh, berapa banyak yang sudah saya korbankan. Apakah waktu, apakah nasihat, kasih sayang dia, tapi dia menjadi tambah beresan, benci, meskipun dia keponakan sendiri. Kasih sayang berubah menjadi kebencian karena tidak ada upeka. Anda mengharapkan bantuan saya, nasihat saya harus diikuti.
itu saya busuk ke aku juga. Anda tidak bisa memaksa pendapat Anda. Anda tidak bisa mengubah dunia ini tangan Anda. Apalagi Anda. Guru agung kita yang mengatakan, aku hanya menunjukkan jalan yang jelas sekali, terang jelas. Tapi untuk sampai ke sana, Anda harus berjalan dengan ketekunan, dengan keuletan, dengan kesukuan. Saudara budiman, saya ingat tulisan yang sangat bagus. Kadang-kadang saya tidak laten membaca bukunya dari awal sampai akhir. Tapi ada baiknya, karena banyak penerbit yang minta kata pengantar, maka saya terpaksa harus membaca. Dan itu keterpaksaan yang membawa manfaat. Satu buku yang ditulis oleh biksu Thich Nhat Hanh dari Vietnam. Buku ini sangat bagus dan banyak dia menulis dan banyak dibaca oleh penganut agama-agama. Judulnya adalah Kemujizatan Kesadaran. Dia menulis buku ini sungguhnya tentang meditasi, tapi khusus ditujukan untuk anak-anak muda, untuk aktivis muda, untuk generasi muda. Biksu Nhat Hanh mengatakan, wahai aktivis muda, silahkan Anda membuat pembaharuan, koreksi, mendobrak yang tidak benar, yang tidak baik, silahkan. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai inner strength, inner peace, kalau Anda tidak mempunyai latihan meditasi, semangat Anda untuk mendobrak yang tidak benar, untuk membuat pembaharuan, membuat koreksi, akan membuat Anda tergelincir pada kebencian, marah, mudah sekali. Oleh karena itu, biksu Thich Nhat Hanh ini mengatakan, dengan meditasi, dengan ketenangan di dalam, dengan inner peace, inner strength, Anda membuat koreksi, Anda membuat pembaharuan, Anda mendobrak tanpa tergelincir pada kemarahan, tanpa tergelincir pada kebencian. Sama dengan kita menjadi penasehat. Apakah itu psikolog, apakah itu pandita, pendeta, para biku. Bagaimana kasih sayang saya tidak akan membuat saya tergelincir untuk mencintai, memiliki. Tanpa ada meditasi, tidak akan mudah tergelincir. Kasihan menolong membuat kita menjadi ingin memiliki, ingin menguasai. Kita perlunya adanya latihan, adanya kekuatan di dalam untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu. Tanpa adanya kekuatan, tanpa adanya kedamaian di dalam, kita akan mudah sekali tergelincir. Membuat koreksi, menghadapi yang tidak benar, kita akan tergelincir pada kebencian. Menghadapi yang menimbulkan kasih sayang, kita akan tergelincir pada langsung diberinya 2 poin sekian persen, tidak sampai 2%. Anggap saja 3%. Jangan-jangan yang 3% itu termasuk semuanya yang 10%. Yang 7% itu agama-agama lain. Lebih banyak 7%. Tapi seperti kata tadi, semoga meskipun kita hanya 2 atau 3%, satupun umat Buddha tidak ada yang termasuk sakit jiwa. Secara santai, saya pernah seperti kampanye, tapi bukan kampanye pemilu. Di Jogja, di Solo, Magelang, Semarang, ada kelompok-kelompok interfaith antar agama.
Dan kami mengadakan pertemuan bulanan, tempat yang berganti-ganti, kadang-kadang di gereja, kadang-kadang pondok, sering juga di wihara. Ya ada pengurusnya, tuan rumah lah yang mengundang. Kita duduk di bawah, kemudian minum seadanya, makan ya kadang-kadang apa, singkong, kemudian apa, kacang godong, lain-lain, dan suasananya akrab. Saya pernah berkampanye. Cobalah kita membangun generasi. Dalam agama kami mempunyai latihan mental, meditasi mental. Apa yang kami lakukan? Kami menumpahkan pikiran kami dengan sepenuh perhatian, mengharapkan semoga semua makhluk tanpa kecuali berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk bebas dari kesulitan. Kalau ibu bapak mau mencoba meditasi ini tidak akan mengganggu keimanan ibu bapak masing-masing. Karena mengembangkan meta tidak usah menyebut nama siapa-siapa. Menyebut nama Tuhan juga tidak, nama Brahma juga tidak, nama Buddha juga tidak, nama Kuan Yin juga tidak. Mengembangkan meta kepada semua makhluk unlimited, semua mungkin. Pada saat Anda membangun meta, tidak ada kebencian dalam pikiran Anda, tidak ada kekejaman dalam pikiran Anda, dan Anda membuat atmosfer menjadi teduh. Kalau semakin banyak orang berusaha untuk meditasi meta 15 menit, 20 menit setiap pagi, berapa banyak sumbangan yang kita berikan untuk damai, untuk kesejukan masyarakat, bangsa dan dunia ini. Saya sampaikan itu di mana-mana, dan banyak saudara-saudara kami yang beragama lain datang pada saya dan dia mengatakan mulai meditasi meta. Oh silakan, dengan senang. Tidak ada ikatan apa-apa terhadap agama Buddha. Tidak ada mantra apa-apa yang harus disebutkan. Memancarkan meta, menghargai semuanya, mengharapkan semuanya berbahagia. Ini ada satu cara yang universal yang bisa dilakukan oleh siapapun, meskipun dia bukan umat Buddha dan tidak harus menjadi umat Buddha. Kalau misalnya umat Buddha yang 3%, 6 juta itu setiap pagi meditasi memancarkan meta, itu juga sudah kontribusi yang amat berharga yang bisa dia berikan, yang bisa kita berikan untuk dunia. Dari mana perbaikan harus dimulai? Marilah kita mulai memperbaiki dari diri kita sendiri, tidak menunggu yang lain. Kami mengerti ada kekurangan pada yang lain. Apakah pada pengurus organisasi, apakah pada wihara, apakah pada masyarakat, apakah pada negara ini. Tetapi apa manfaatnya kalau saya hanya menuntut, menghujat, menggugat? Yang kami dapat hanyalah kemarahan, penasaran, amuk. Sistem meminta pada saya, sudahkah engkau Panyawaru melakukan perubahan? Bukan hanya menuntut, sambil mengajak yang lain untuk melakukan perbaikan. Tapi yang pertama sekali harus kemari dulu, baru mengajak yang lain. Tidak ke sana dulu. Karena kalau ke sana dulu akan timbul kebencian, akan tergelincir menjadi kemarahan. Tapi kalau kemari dulu, baru mengajak yang lain. Mengajarnya dengan kasih sayang, mengajar dengan cinta kasih, membuat koreksi kepada yang tidak beres di wihara, di organisasi dengan cinta kasih, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian. Bapak dan saudara-saudara, apakah meta itu bermanfaat bagi orang lain? Oh iya. Kalau ibu bapak mengisi pikiran ibu bapak dengan kebencian dan kemarahan,
Pikiran penuh dengan kebencian itu akan melahirkan perilaku yang negatif. Bukankah sebelum kita berbicara dan berbuat, semua sudah tercipta di dalam pikiran kita? Pada waktu saya memberi ceramah di Klaten kemarin, ada seseorang bertanya, apa manfaatnya meditasi untuk orang lain? Oh iya, besar sekali. Dengan meditasi kita berusaha untuk mendidik pikiran kita. Dengan meditasi kita berusaha untuk mengurangi kotoran batin yang mengotori pikiran kita. Kalau kita mempunyai sikap yang baik, perilaku kita tidak akan merugikan orang lain. Saudara, jangan mempunyai harapan kalau meditasi itu akan mendapatkan manfaat yang sensasional. Wah, lalu badannya bergerak, sinar, rambutnya berdiri, dan saudara tidak akan mendapatkan apa yang saya mau dapatkan? Mau apa? Kalau saudara mendapatkan sesuatu, dan harus siap kehilangan sesuatu. Meditasi justru mengurangi kekotoran batin. Pada saat kekotoran batin berkurang, disitulah ketenteraman mulai timbul, kemenangan mulai timbul. Sang Buddha tidak pernah mimpi memikat orang dengan sesuatu yang bisa membuat terikat. Kalau saudara melihat 4 kesunyatan mulia, amat hati-hati Sang Buddha berbicara. Ada juga, ada fenomena, ada kenyataan, penderitaan dan kehidupan ini. Hanya dibuang, dapat bahagia bagi. Sampai tidak menjawab itu. Ada penderitaan, tentu ada sebab. Sebabnya dibuang, hilanglah penderitaan itu. Sang Buddha tidak gunakan kalimat nibbana, bahagia. Tidak. Sebabnya penderitaan dibuang, apa akibatnya? Hilanglah penderitaan itu. Dukkha nirodha. Memang Sang Buddha pernah mengucapkan nibbana paramang sukha. Itu untuk membuat sudah tertarik. Praktek dhamma. Nirwana itu, nibbana itu paramang sukha, bahagia yang tinggi sekali, hebat sekali, paramang. Padahal nibbana itu juga pasti tidak, suka juga tidak. Hanya supaya membuat orang tertarik untuk mempunyai perilaku yang baik, bermeditasi, membebaskan hidupnya dari penderitaan. Beliau menggunakan kalimat itu, paramang sukha, bahagia yang luar biasa. Tapi dalam 4 kesunyatan mulia, beliau tidak menggunakan kata-kata yang membuat kita bisa tergelincir, terikat sebagai ini. Ada sebabnya. Sebabnya dibuang, lenyaplah duka itu. Dan inilah jalan untuk membuang sebab duka. Cobalah saudara berusaha untuk, meskipun sulit, mengubah sikap berpikir dari self-centeredness menjadi to self-others. Dari berpikir apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, sekarang apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat. Sudah akan bahagia. Ada satu cerita pada kehidupan Sang Buddha. Pada waktu itu beliau sedang ada di satu tempat. Kemudian penduduk datang, masyarakat datang memberikan hormat. Dan kadang-kadang mereka itu datang karena diperintah oleh pemimpin kampungnya, oleh kibas. Satu ketika ada seorang yang namanya Radha. Kalau tidak salah dia sahabat dari Ananda. Dia mengatakan, saya kesini ini terkesan karena disuruh oleh kepala kampung. Karena Anda cerita pada Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha menggunakan metta. Karena tahu Radha ini mempunyai kemampuan
kemampuan yang kalau dibimbing akan menjadi maju. Setelah pulang tiba-tiba malam itu dia tidak sabar lagi menunggu pagi. Justru setelah pulang beberapa saat dia ingin segera kembali ke wihara. Malam itu juga dia ingin mencari Sang Buddha. Dia ingin sekali bertemu dengan beliau. Waktu itu Sang Buddha menggunakan kekuatan metta. Karena tahu Radha ini mempunyai kemampuan untuk maju, saya akan memberi bimbingan kepada dia. Metta mempunyai pengaruh untuk yang lain. Tapi harus diingat, sudah siap dari Santi. Sekali lagi, metta tidak sama dengan cinta nafsu. Metta tidak sama dengan prema dan terminologi lain. Cinta yang ingin menguasai, yang ingin memiliki. Jangan Anda bermeditasi untuk memiliki seseorang. Saya meditasi metta, saya tunjukkan kepada dia supaya dia menjadi milik. Nanti jadi meditasi yang salah. Metta adalah sikap memberi dan memberi dan memberi, sedikit pun tidak ingin memiliki. Ada satu keluarga, seorang ayah mempunyai anak 3, laki-laki semua. Ayah ini saya kenal dengan baik. Dia keras dan jujur sekali. Dia mengatakan pada saya, anak saya 3-tiganya keluar dari semua. 1 ke Kanada, yang 2 menyusul ke Kanada, yang 3 dia ikut tes sekolah di Singapura. Kami sudah melarang dan mengatakan, Pak, gak apa-apa lah Pak, coba-coba mungkin juga nggak diterima pulang dari tes. Gak kerjakan dengan lain Pak, mungkin gak diterima. Diterima. Hanya ketika berangkat, dia mengatakan, Bante, saya menangis di airport, terseduh-seduh keras sekali 5 menit. Sebagai papa, saya mengerti arti melekatan. Tapi sebagai papa, saya ingin anak saya pergi menuju. Saya melepaskan. Itu pun cinta kasih. Dia tidak ingin menguasai anaknya, memiliki anaknya. Suatu saat dia harus melepaskan untuk maju, untuk pergi. Cinta yang sesungguhnya melepas, memberi, tidak ingin memiliki, tidak ingin menguasai. Ini dulu. Tapi masih ada sedikit waktu lagi. Sekitar 10 menit. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Silakan. Di jalan masih muda, tapi mungkin saja tidak makan beberapa hari dilemas dan meminta. Kalau kita nggak kasih, kita merasa kasihan. Kalau kita kasih, kita mikir nanti akan membuat mental dia jadi mental yang meminta, yang tidak mandiri. Terus kalau dari pandangan agama Buddha, dari segi kita kasih, sikap apa yang harus kita tunjukkan? Terima kasih Bante. Gimana nanti begitu? Dikasih atau tidak? Saya menjawab, secara sesungguhnya terlalu mahal untuk membuat seminar lebih dulu. Memberi orang minta-minta apa tidak? Begitu. Harus seminar berpanjang lebar sampai ada lucon. Makalah seminar itu kalau disusun-susun bisa sampai ke bulan. Sama dengan pertanyaan seperti ini. Membeli arca Buddha mahal-mahal, tidak juta, puluhan juta. Kalau misalnya arca Buddha itu kecil saja, sejengkal, kemudian uang yang puluhan juta itu untuk mendirikan sekolah, membuat pendidikan, kan lebih baik. Jadi saya harus berdana yang mana Bante? Makanya juga perlu seminar. Kan menjawab, saudara, berdana arca Buddha dengan niat yang baik, dengan ketulusan. Karena arca itu bisa memberikan inspirasi, menumbuhkan keyakinan, mengingati seseorang pada nilai-nilai kebaikan adalah baik. Menyumbang sekolah juga baik. Kalau Anda mau sumbang, sumbanglah. Karena kalau Anda bimbang, Anda tidak menyumbang dua-duanya.
Kalau Anda mau menyumbang atau sumbanglah, bagus. Kalau Anda mau menyumbang sekolah, sumbanglah, bagus. Kalau Anda mau memberikan pada peminta-minta dengan ketulusan, supaya yang 100, yang 500 ini berguna untuk dia, silakan. Kalau Anda tidak mau memberi, juga silakan. Jangan memberi. Nah, kali ini saya hanya memberi harapan, ya, memberi meta saja. Ya, semoga kamu bisa mendapatkan kerjaan yang baik, semoga hidupmu bahagia. Tidak membenci, tidak marah pada dia. Tapi kalau kamu mempunyai sedikit uang receh, kamu memberikan, bagus. Tidak usah dipersoalkan. Ibu bapak dan saudara, yang menjadi persoalan kalau Anda tidak pernah melakukan apa-apa. Dia memberi dan juga tidak mempunyai cinta kasih. Dari cinta kasih itulah yang akan mendorong kita untuk memberi. Saya ingin menyimpang sedikit sebelum sampai pada pertanyaan saudari Mutia. Saudara, coba kita lihat pikiran kita. Pikiran itu tidak ada hukumnya. Saya mengatakan orang-orang hukum, tidak ada hukumnya. Kalau Anda berbicara, kalau Anda berbuat, Anda harus berhati-hati. Kalau tidak kena hukum pemerintah, hukum positif, Anda akan terkena hukum sosial, hukum masyarakat. Kalau Anda berbicara seenak Anda, berbuat seenak Anda, tidak tepat janji, kemudian membuat masalah, masyarakat akan mengucilkan Anda. Kita lebih baik tidak bergaul dengan dia. Tetapi pikiran kita tidak ada hukum. Sebelum Anda berbicara, biasanya ada berhati-hati. Jangan-jangan ada yang saya sakiti, jangan-jangan orang marah pada saya. Nanti saya dirugikan. Sebelum Anda berbuat, Anda melihat kanan kiri. Apa akibatnya? Tapi pikiran Anda tidak terbatas, sangat liar, sangat licik. Pikiran Anda bisa berpikir seenak Anda sendiri, tidak ada hukumnya. Tidak ada orang lain tahu. Saya mau bunuh dia, saya mau sakiti dia. Tidak ada hukumnya. Betapa kotornya, betapa binatnya, betapa liarnya pikiran ini. Dan tidak ada risiko dari masyarakat. Tidak ada hukum yang bisa menjerat pikiran kita. Selama masih tidak pikir. Anda berpikir yang kejam-kejam, yang bengis-bengis, yang bermacam-macam, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada hukum untuk menghukum pikiran. Oleh karena itu, melatih meditasi